Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amara Allah bi jami'i mahamidihi kullih ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Tarwih yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini dengan inayah, izin, ridho, kasih sayang dan anugerah serta karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dihadirkan oleh Allah di dalam hati kita ketakwaan, ketaatan, kesungguhan, azimah kita untuk terus menjalankan bulan suci Ramadan sesuai dengan kemampuan dan mujahadah kita masing-masing. Ini adalah kondisi yang tidak biasa pada kita semua, dan mari kita syukuri kondisi ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana tema yang diberikan pada malam ini berkenaan dengan integrasi iman, ilmu dan amal. Luar biasa ini kalau iman kita bisa integrasikan at-takamul. Kesempurnaan iman itu adalah merupakan satu tuntutan di dalam Islam. Tidak hanya kita kerjakan hanya bagian-bagian tertentu, tapi semua bagian harus dilakukan. Tetap dalam koridor segala kemampuan kita dan maksimal yang kita lakukan, tenaga, pikiran, hati, dan ruang dan waktu yang diberikan pada kita harus kita sungguh-sungguh. Berkenaan dengan kesempurnaan iman ini, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Abi Hurairah, ya, takhrij muttafaqun alaihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu sab'un bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi Nabi sampaikan tentang integrasi iman ini adalah bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Dia merupakan 60 lebihnya itu 3 ya sampai 8 sampai 9. Bid'u sanawat, bid'un wasittuna wasab'una ba'au sittuna syu'batan. Ya. Ini perawi ini dia agak ragu jadi mengatakan au. Ya, lebih dari 60 atau lebih daripada 70 bagian. Yang tertinggi adalah perbuatan hati dan ucapan. Perbuatan hati itu melakukan sesuatu, dan itu ada amal jariahnya, ada amal salehnya, dan ada pahalanya. Ketika hati itu mengatakan la ilaha illallah, diucap oleh mulut, maka itu adalah nilainya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'laha menurut Nabi Muhammad SAW. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah membuang duri di jalan. Iya. Artinya segala perbuatan yang mengandung pahala yang baik itu yang merupakan ibadah mahdha ataupun ibadah sosial itu masuk dalam kategori perbuatan iman. Orang yang melakukan ini disebut mukmin. Makanya kita tidak bisa memastikan siapa sebenarnya yang beriman itu, karena
Hanya kita ciri-ciri orang beriman itu adalah melakukan perbuatan iman. Ya, melakukan perbuatannya secara lahiriah. Oh, dia salat, oh dia puasa. Dan di antara 60 ini kalau kita membuka bab bukunya Imam Bukhari, itu dia urut satu-satu itu Imam Bukhari sampai selesai 60 itu atau 70 itu. Dan yang paling rendah adalah buang duri di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, jangan lupa rasa malu itu pada seseorang, ungkapan rasa malu itu merupakan perbuatan hati dan fisik juga, adalah minal iman. Itu juga bagian daripada iman. Ini artinya kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang beriman, lakukanlah perintah Allah semaksimal mungkin. Mulai daripada perbuatan sholat, ya, puasa, zakat, kemudian ya tambah sedekah, ditambah lagi perbuatan-perbuatan keimanan lainnya, termasuk diantaranya adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan, maka itu adalah bernilai iman di sisi Allah. Inilah namanya Islam yang terintegrasi di dalam perbuatan kita. Jadi perbuatan kita yang menentukan. Kalau kita melakukannya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, insya Allah pahalanya sangat besar. Di samping ada beberapa riwayat tentang pahala tersendiri atau keutamaan tersendiri atau kemuliaan tersendiri yang kita lakukan pada perbuatan-perbuatan tertentu. Ada juga tidak ada keterangannya, tetapi diikat oleh keterangan secara umum. Fi kulli kabidin rotobin ajrun. Setiap hati yang basah dengan kebaikan itu ada pahalanya. Artinya keimanan itu seperti ini. Kemudian kita lihat lagi. Keimanan ini tidak hanya diketahui, tetapi perlu dilakukan, diejawantahkan, diwujudkan. Ini baru namanya at-takamulu fil iman, integrasi dalam keimanan. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah adalah perbuatannya. Untuk apa ilmu banyak? Ya, tersusun bagaikan berak-rak buku ya ada di kepala. Prinsip yang begitu banyak, ya, adalah setiap kita ditanya selalu keluar prinsip. Tapi yang kita lakukan apa? Nah, wa qul i'malu, katakan hai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, bekerjalah, beramallah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan memberikan penilaian kepada hasil pekerjaanmu. Begitu juga Nabi Muhammad, begitu juga orang-orang yang beriman. Ya, jadi intinya pada kita ini, terutama di bulan suci Ramadan ini, ilmu memang penting. Ilmu adalah dasar seluruhnya. Tetapi lebih penting lagi melakukannya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kita kenal beliau adalah muhaddis, seorang ahli hadis yang duduk mengajari orang-orang di Madinah, dan banyak muridnya datang dari Afrika dan negara-negara barat. Oleh karena itu mazhabnya diikuti di Afrika. Ya, Imam Malik. Itu kalau akhir-akhir bulan suci Ramadan, majelis hadisnya hampir ditutup. Kenapa hampir? Masih terima pertanyaan. Tetapi kajian-kajian di akhir bulan Ramadan itu ditutup. Yang banyak adalah dia banyak melakukan membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, banyak bangun malam. Karena ilmu itu tanpa amal tidak ada artinya. Ya, apa arti kita berpengetahuan kalau misalnya kita tidak bisa lakukan? Sementara Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawab terhadap ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan engkau berpendapat pada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Semua penglihatanmu, pendengaranmu akan minta pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawabannya itu dalam bentuk amal. Oleh karena itu, iman ini berguna, iman ini dikatakan terintegrasi di dalam perbuatan kita apabila dilakukan. Nah, 10 malam terakhir ini, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki salat. Mulai dari yang pertama, salat. Perbaiki kualitas puasa kita.
siang dan malamnya sama saja, ya. Kalau malam itu adalah waktu yang bagus untuk bangun bermunajat, siang adalah untuk beramal, baca Quran dan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskannya dengan i'tikaf. Apa yang dikerjakan orang di i'tikaf? Tafakkur, baca Quran, berbuat baik, membatasi diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berpahala. Dibatasi. Itulah falsafah daripada i'tikaf itu sendiri. Nah, tetapi tetap sesuai dengan kemampuan. Kemampuan ini ukurannya. Pernah ada tali terbentan di bulan suci Ramadan 10 malam terakhir. Terbentan antara satu tiang dengan tiang lainnya. Tidak sempat dibuka malam hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam subuh hari datang ke masjid, ya. Kemudian Nabi menanyakan, "Ma hadzal hablu?" Kenapa ada tali di sini? Qala hablum li Zainab ya Rasulullah. Ini talinya Zainab ya Rasulullah. Ayyu Zayanib? Zainab yang mana? Istrinya ada Zainab, putrinya ada Zainab, iparnya ada Zainab. Banyak sekali orang namanya Zainab. Ya, pada saat itu. Ayyu Zayanib? Yang mana? Zainab yang mana? Yang istrimu ya Rasulullah. Kenapa? Kalau bangun malam ya Rasulullah, itu banyak sekali rakaatnya salatnya. Banyak sekali rakaat. Sampai dia tidak bisa berdiri. Dengan menggunakan tali itu berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan, wattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Iya. Makanya disyariatkan pada seseorang bila tidak bisa berdiri, ya duduk. Ya. Di kursi tidak bisa duduk di kursi, duduk di bawah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai satu keikhlasan, yang kedua adalah kualitas. Kita bisa baca Quran di akhir bulan suci Ramadan, kualitasnya seperti apa? Walau satu lembar kalau berkualitas, Allah Subhanahu wa taala kasih ridho. Kalau ridho Allah sudah ada, apa yang terhalang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya kira ini bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi integrasi iman itu lakukan semuanya sesuai dengan porsi. Dan jenis-jenis iman banyak sekali. Ada 60 atau 70. Masuk semua itu perbuatan salat, puasa, bersedekah, kasih makan orang buka puasa, ya. Dan Rasulullah menerangkannya bahwa membuang duri di jalan, hal yang tidak terfikir. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sampai seseorang itu malu. Malu maksudnya apa? Malu berbuat sesuatu yang dilarang. Seorang itu punya rasa malu, itu adalah perbuatan hati dan perbuatan pikiran dan perbuatan raga, maka itu adalah integrasi dari iman. Hadanallahu wa iyyakum wallahu alimun bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.